Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah berikan kita kesempatan sekaligus kesehatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kesehatan oleh Allah selalu, diberikan taufik, diberikan hidayah, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna anak-anak, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas, hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu zikir kepada Allah, hati yang selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan harta berguna pada saat itu, tentu orang-orang miskin tidaklah bisa berbuat apa-apa dan kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan surga. Atau andaikan anak-anak juga bermanfaat di saat itu, tentu orang yang tidak memiliki anak atau yang bahkan belum pernah menikah sama sekali juga tidak akan bisa atau kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan surga. Begitulah keadilan Allah. Allah tidak melihat ukuran manusia itu dari sisi nilai dunianya, tetapi
dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana amal ibadah dan bagaimana hatinya kepada Allah. Selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kalian itu, tidak memandang kalian itu dari segi wajah, dari segi rupa. Allah juga tidak melihat bagaimana fisik kalian. Allah juga tidak melihat bagaimana beberapa harta kalian, beberapa banyak harta kalian. Tapi Allah melihat kita, Allah memandang kita bagaimana amal ibadah kita dan bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyaklah kita mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan salah satu dari surga-surganya Allah itu lewat pintu sholawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan masih membahas atau berbicara berkaitan soal kurban. Karena tema yang diminta atau yang kita sampaikan ini tentang masalah tujuan berkurban. Kalau bulan lalu, kalau saya tidak salah, itu kita bahas tentang manfaat kurban ini bagi orang yang berkurban. Kalau ini Bapak Ibu adalah tujuan kita berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah berkurban ini bermula dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelahnya termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada kisah yang menarik dari peristiwa sebelum terjadinya prosesi kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail. Dikisahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Dari istri pertama, Nabi Ibrahim itu ada dua istrinya. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Ada dua ya istrinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim ini termasuk dalam riwayat ini, dalam kisah ini, bahwa dia ini termasuk Nabi yang kaya. Dan memang para Nabi itu sebenarnya kaya Bapak Ibu. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasa yang sering dikenal oleh kita umat Islam, Nabi terkaya itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim dalam kisah ini juga termasuk Nabi yang kaya. Buktinya apa? Inilah awal mula nanti syariat daripada perintah mengorbankan anaknya Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Bayangkan Bapak Ibu. Sekaya-kayanya umat Islam khususnya ya, di zaman now ini belum pernah kita mendengarkan memotong lembu 300 ekor. Kalau ada paling satu itu pun kurus dan yang paling murah harganya. Itu pun kalau ada ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam karena termasuk Nabi yang kaya, memotong unta 300 ekor, kambing 1000 ekor. Sehingga para malaikat kagum, termasuk malaikat Jibril di sana. Kemudian manusia juga kagum. 300 ekor unta, 1000 ekor kambing, dagingnya dibagikan semua kepada fakir miskin. Wah, orang-orang kagum, ini luar biasa ini Nabi Ibrahim. Muncullah sifat manusiawi dunia. Muncul sifat manusiawi. Jangankan unta 300 ekor, jangankan kambing 1000 ekor. Kalau aku punya
Begitulah hebatnya tadi bahasa manusia tadi. Dan ini sering diantara kita juga seperti ini Bapak Ibu. Ya. Alah kecil itu, berapa itu nilainya tidak seberapa. Maka ketika diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah berikan anak tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka langsung Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim. Diuji oleh Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam lisan ini. Diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail tadi. Padahal Ismail ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim kehadirannya. Makanya di dalam surah As-Saff itu Allah katakan di dalam surah As-Saff ayat 100 sampai 111 kisahnya tentang proses kejadian berkurbannya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu syam qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena dia sudah mengucapkan kalimat itu, ditantang oleh Allah langsung kepada dia lewat mimpi. Lalu Ibrahim mengadu kepada anaknya. Tatkala Ibrahim bermimpi berkata kepada anaknya, wahai ya abadya ibni, wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatimu di dalam mimpiku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu dialog Nabi Ibrahim dengan anak. Ada ilmu yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kita di sini. Artinya perintah dari orang tua, kehendak dari orang tua, sekalipun itu adalah perintah dari Allah, tidak serta-merta Nabi Ibrahim langsung mengeksekusi. Ada dialog, ada diskusi antara ayah dengan anak. Maka begitu juga dengan kita sebenarnya dalam lingkungan keluarga Bapak Ibu, ya, terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kita kan yang tahunya itu kita protes aja sama anak-anak kita itu, karena dia mungkin tidak ikut perintah kita. Kita suruh sholat nggak mau sholat, kita suruh ngaji nggak mau ngaji. Kalau anak perempuan kita suruh menutup auratnya nggak mau menutup auratnya. Lalu kita bully itu atau kita marah, kita caci maki dan lain sebagainya. Padahal di sini juga Nabi Ibrahim mengajarkan kita mengajak dialog. Tanyakan, kenapa anak kita tidak mau sholat di masjid berjamaah? Ajak dialog. Apa kira-kira alasannya? Kenapa kamu tidak mau sholat berjamaah di masjid? Atau anak perempuan kita, apa alasan ketika kita suruh untuk menutup aurat, tapi dia tidak mau menutup aurat? Tanyakan Bapak Ibu, apa penyebab kenapa kamu tidak mau menutup aurat? Alasannya apa? Nah, ini dialog yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita Bapak Ibu. Dari sisi lain daripada cerita kurban itu, Ibrahim mengajak kita untuk berdialog. Sama juga dengan Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan Luqman ini termasuk bagian dari Nabi juga, tapi bukan Rasul Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan beliau hanya sebatas orang soleh biasa, tidak termasuk Nabi. Ya. Maka di dalam mimpi Bapak Ibu, maka dijawab oleh Ismail, anak yang soleh tadi. Tanggapan dari bapaknya, qala ya abati fa'alu ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Oh, itu. Disambung Bapak Ibu, bukan sampai situ. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita punya anak macam ini Bapak, pulang kita dari sini nak mimpi ayah, penggal leher. Boleh nggak penggal leher? Daripada ke ayah penggal leher, ke ayah leher ayah potong dulu. Begitu
janganlah. Tapi ada yang hebat di sini Bapak Ibu. Siapa dia? Iblis. Apa kata Iblis ketika dapat perintah memotong anak ini? Datang Iblis kepada Jibril, kepada Ibrahim. Ibrahim, itu mimpimu itu tak betul. Masa pula kau potong anakmu? Enggak betul itu. Kita kan CS Ibrahim. Aku ini nolong kau. Itu ada sentimen Tuhan sama begitu Ibrahim. Begitulah Iblis itu. Maka kita pun begini. Di kas kita itu ada duit 3 juta. Misalnya 3 juta di kas. Kita mau berkurban, datang Iblis, jangan. Belum saatnya, tahun depan aja. Berkurbannya tahun depan. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa kata beliau? Oh tidak, tidak berlaku. Lalu Ibrahim melempar Iblis. Itulah syariat di dalam haji nanti, melempar jumratul ula. Jadi ada 3 kali nanti dulu. Kemudian dia datang kepada istrinya. Datang dia, itu apa suamimu menyembelih anakmu, kok kejam kali dia? Tanya istrinya. Di mana tempat disembelihnya? Itu di sana. Terus kenapa disembelihnya? Perintah Tuhan. Oh, kalau udah perintah Tuhan gak apa-apa. Wah, itulah dia kan. Itulah istri yang soleha. Kata suami, Dek, kita berkorban. Gak ada uang bang. Tapi ada tembok semalam nominal hadisan 1,5 juta. Iya bang, itu kan untuk biayaannya. Tapi kalau istri yang soleha tadi, oke bang, ayo berkorban kita 1,5 juta cari kambing. Maka karena tidak mempan tadi rayon Iblis tadi Bapak Ibu, dilemparlah dia oleh istrinya Ibrahim. Itulah namanya syariat haji dalam Jumratul Wusta yang kedua. Baru yang terakhir datang kepada Nabi Ismail. Hei Ismail, kok mau kau disembelih ayahmu? Kau kan masih anak-anak ini Ibrahim Ismail. Ayahmu itu kau tinggalkan di Ismail. Apa kata Ismail? Oh enggak apa-apa, ini perintah Tuhan dari Tuhan kepada ayah. Maka Ismail pun melempar Iblis sehingga idilah disebut dengan Jumratul Sughra atau yang ketiga. Nah ini syariat melempar jumrah. Itu pakai kerikil Bapak Ibu. Kasihan. Pakai kerikil. Kalau sekarang jamaah haji itu keren-keren Bapak Ibu. Kata kawan saya yang pernah haji, habis kerikilnya itu sandarnya pun dihantar. Ya kan? Diambilnya sandar. Dilemparinya di situ ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, hanya Allah meminta kepada Nabi Ibrahim pembuktian tentang ucapannya beberapa tahun yang lalu bahwa kalau diberikan anak oleh Allah kepada dia akan berkorban. Tapi ternyata korbannya, yakni korban anaknya, diganti oleh Allah dengan seekor kipas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian syariat inilah menjadi turunan kepada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus syariat itu juga kepada kita sebagai umat Islam. Lalu apa tujuan berkorban ini? Ya. Tujuan yang pertama di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita terjemahkan takwa itu Bapak Ibu secara universal, biasa juga para khatib itu menyampaikan sedang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini terjemahan umum daripada takwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau guru saya pernah menyampaikan dulu, takwa itu diambil dari 3 huruf dipisah. Ta-qa-wa, takwa. Ta itu kata beliau artinya bermakna tawadhu, sementara qaf atau qa bermakna qanaah, kemudian wa bermakna wara. Lalu apa itu tawadhu? Apa itu qanaah dan apa itu wara?
bukan rendah dirinya. Beda, kalau rendah diri dengan rendah hati itu beda. Kalau rendah diri nggak ada harga diri itu. Kalau rendah diri, ini rendah hati. Bahasa yang sejalan dengan ini adalah lawan katanya tidak sombong, tidak ada takabur dalam diri. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu, orang yang berkorban itu menjadikan dirinya tawadhu dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rendah hati. Kemudian apa itu qanaah? Apa qanaah? Qanaah itu adalah rela menerima apa yang diberikan oleh Allah, dia terima. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada dia terima. Itu namanya qanaah. Kemudian yang ketiga, wara. Apa itu wara? Wara itu adalah meninggalkan perkara yang haram dan syubhat. Makanya dalam satu hadis itu Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma musyabbahat kasirun minan nas la ya'rifuna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, tetapi ada di antara kedua itu namanya syubhat, dan banyak manusia yang tidak mengenalinya tentang syubhat ini. Ya, banyak manusia yang tidak mengenali dengan syubhat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada tujuan berkorban tadi, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Ya, daging kurban dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan pertama dari berkorban itu adalah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Dan perlu diingat Bapak Ibu, untuk menjadi orang bertakwa ini sebenarnya bukan satu-satunya sebagai orang bertakwa ini hanya menyembelih kurban, tidak. Ya. Banyak ibadah kurban ini hanya salah satu ibadah dari sekian ibadah yang ditawarkan oleh Allah kepada kita untuk bisa meraih predikat takwa. Orang yang berkurban, kalau dia ingin berkurban di tahun ini misalnya, tapi dia nggak punya kemampuan dari segi finansial harta, misal membeli kambing, membeli sapi, atau membeli unta yang paling mahal misalnya, dia nggak punya kemampuan, tapi sebenarnya dia juga bisa mendapatkan pahala orang yang berkorban yang punya kemampuan untuk bisa membeli 3 hewan itu. Dengan cara bagaimana?
Misal Bapak Ibu, ada bapak si A pengen berkurban, dia kesulitan mencari hewan kurbannya, maka kita bisa memberikan petunjuk kepada dia. Oh, hewan kurban saya ada nampak tuh di sana, ada di pasar 1, oh ada di pasar 9, ada di Kutamulyo misalnya. Maka ini juga Bapak Ibu bisa jadi ini orang yang hanya memberikan jalan kepada yang berkurban itu lebih besar ibadahnya, nilainya di sisi Allah ketimbang orang yang berkurban. Kenapa bisa demikian Ustaz? Ada satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah seseorang yang tukang jahit sepatu. Saya lupa apa pernah saya sampaikan di sini tadi. Tukang jahit sepatu. Dalam hidupnya Bapak Ibu dia ingin untuk berangkat naik haji. Maka setiap dia mendapatkan hasil dari pekerjaan menjahit sepatunya itu, dia sisihkan, dia taruh. Hingga saatnya terpenuhilah biaya untuk bisa berangkat haji di tahun itu. Tapi kalau Allah berkata yang dibiarkan oleh Allah, ternyata di tahun itu dia tidak bisa berangkat haji. Kenapa? Karena biaya yang selama ini dia tabung untuk berangkat haji semuanya dia berikan kepada seorang anak yatim dan janda sebagai tetangga. Maka mimpilah seorang ulama di tahun itu. Ada 2 juta umat manusia, umat Islam seluruh dunia haji pada tahun itu, satu pun tak ada yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali laki-laki tukang jahit sepatu. Sang ulama ini merasa penasaran, kok bisa ini orang tidak haji tapi hajinya mabrur. Maka sang ulama mendatangi rumah tukang jahit sepatu. Dia tanya, aku bermimpi, disebutkan ciri-ciri orang yang kumimpikan adalah dirimu. Dari sekian jumlah manusia yang berangkat haji pada tahun ini, hajinya tidak mabrur, tetapi Anda hajinya diterima oleh Allah, sementara Anda tidak melaksanakan rukun dan syarat haji. Apa gerangan yang membuat demikian? Diciptakan asal laki-laki ini tadi. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kadang-kadang, mohon maaf nih Bapak Ibu, ya mungkin ukuran dunia kita bisa jadi makelar. Kadang-kadang kita menjadi agen ini, kadang-kadang kita mencari komisi yang besar-besar gitu. Gak tahu kalau di sini seperti itu. Kadang-kadang ini ada di sana, tapi harga kambingnya begini. Padahal tanpa harus begitu pun kita sebenarnya Bapak Ibu, yang kita cari itu bukan hanya urusan begitu, tapi yang kita cari adalah bagaimana nilai pahala daripada berkurban itu kita juga bisa mendapatkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi dalam satu hadis ini? Barang siapa yang menunjukkan seseorang salah satu kebaikan, kemudian orang yang ditunjukkan kebaikan itu melakukan kebaikan itu, maka orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang disuruh untuk melakukan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita semuanya bisa berkurban. Walaupun kita tidak bisa berkurban secara prakteknya, membeli kambingnya, membeli sapinya, membeli untanya, tapi kita bisa berkurban. Bagaimana? Mungkin kita bisa jadi panitia, mungkin kita bisa jadi tukang distribusi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di beberapa pengajian saya sampaikan, dalam masalah daging kurban itu tidak boleh panitia itu mengambil daging kurban itu kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama. Haram hukumnya, karena itu tidak jelas. Apalagi sampai dijual Bapak Ibu. Ada jamaah yang pernah bertanya, Ustaz, kami sebagai panitia boleh nggak menjual kulit kambing, kulit lembu? Saya bilang nggak boleh. Karena memang kurban itu sudah kita niatkan untuk Allah, maka semuanya untuk Allah. Termasuk juga para pekurban. Pernah juga ditanya jamaah, Ustaz, Anda yang berkurban ini dia sudah pesan, aku nanti bagian paha ya. Tidak boleh Bapak Ibu memesan, memberikan pesanan kepada panitia. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita
berkurban ini adalah meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat yang lain Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa, atau dipakai isim tafdilnya paling bertakwa. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sudah berkurban, maka serahkan semua apa yang sudah kita berikan itu di jalan Allah. Diberikan kepada kita, alhamdulillah. Tidak diberikan kepada kita sebagai hak kita, jangan terlalu bersih. Ini tentang masalah tujuan berkurban yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan berkurban yang kedua adalah menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkurban itu adalah dengan sendirinya dia berkata, aku ingin dekat denganmu, wahai Allah. Karena asal kata daripada kurban ini Bapak Ibu dari kata bahasa Arab qaraba yuqaribu qurbanan qaribun. Artinya adalah kurbanan. Kurbanan itu artinya dekat. Kurban dekat kepada Allah. Maka orang yang berkurban tujuannya adalah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Baqarah di ayat 187 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah 187 ini Allah katakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mengikuti jalan yang benar. Sini ada kata falyastajibu, hendaknya lah mereka menyambut seruanku. Artinya memenuhi panggilan Allah. Berkurban adalah salah satu panggilan Allah, Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Kautsar Allah katakan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah karena Tuhanmu juga. Maka panggilan berkurban adalah panggilan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan dekat dengan dia dan dia pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, kalau kita sudah dekat dengan Allah, Bapak Ibu, ya Allah bahkan lebih dekat daripada itu. Bahkan di dalam ayat yang lain itu Allah katakan, sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat leher mereka itu pada diri mereka. Nah, kalau kata kawan-kawan kita dari tasawuf ini kalimat ini, mereka berkata Allah itu jauh tapi tidak berjarak, dekat tapi tidak bersentuhan. Allah alam apa ini bahasa dari tasawuf saya tidak tahu. Cuma saya pernah dengar kalimat ini. Jadi Allah itu dibilang jauh tapi tidak ada jarak, dibilang dekat tapi tidak bersentuhan. Ya, karena kalau dekat bersentuhan berarti dia bukan Tuhan. Karena yang bersentuhan dengan kita itu adalah makhluk Allah, tidak bisa kita sentuh. Nah, tapi kalau dibilang jauh juga Allah tidak bisa jauh, dekatnya dengan kita. Ya, nggak ada jarak, Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkurban sebenarnya tujuan yang kedua daripada ini adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan berkurban adalah melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Nah, ini yang luar biasa ini. Sabar ini luar biasa ini. Ya. Bahasa sabar ini hampir semua bisa kita mengucapkannya, tapi untuk
aplikasinya untuk melakukan mempraktekkannya itu tidak semua bisa lulus, ya, tidak semua bisa lulus kita daripada kata sabar, ya. Nah, maka Nabi Ibrahim di dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah diuji oleh Allah kepada dia tentang kesabarannya. Bayangkan Bapak Ibu, gak tanggung-tanggung yang diminta oleh Allah kepada dia untuk dikorbankan adalah anak kandungnya sendiri yang selama ini dia tuntut, ya. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu adalah perintah dari Allah, dia sabar untuk melakukan. Makanya kata para ulama sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau dosa. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi contoh seperti kita sholat di Bapak Ibu, ini dalam melaksanakan sholat kita harus sabar Bapak Ibu. Ya kadang-kadang di dalam sholat 5 waktu yang kita lakukan kadang-kadang diuji oleh Allah, diuji dengan sakit, ya. Makanya nanti ada satu kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul, ya, manfaatkan 7 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya ketika datang masa sehatmu, manfaatkan masa sehatmu itu sebelum datang masa sakitmu. Maka Bapak Ibu, orang kalau sakit itu banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu, banyak sekali, ya. Makanya kita yang rajin di masjid ini pun kalau kena penyakit belum tentu ini bisa terjaga sholat 5 waktu. Karena berbagai macam alasan nanti, nggak bisa berdiri, nggak bisa kena air wudhu, ya kan? Dibilang tayamum ada najisnya, belum lagi ragu-ragu. Apalagi kalau yang sempat mohon maaf buang air kecilnya itu pakai selang. Ya ada timbul keraguan itu, bagaimana ini najis enggak ini? Masuk fikihnya ke situ. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah kita dituntun harus sabar. Ya kita harus sabar Bapak Ibu. Nah termasuk dalam berkurban kita dituntun oleh Allah menjadi orang yang sabar dalam menggunakan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Belum lagi kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita sudah berkorban, kadang-kadang kita mendengarkan omongan Allah. Karena ada aja itu Bapak Ibu, ya ada aja nanti omongannya kecil tadi lembunya, iya harganya berapa ini lembunya? 12.000. Kalau putih wanita 13 juta ini. Ini kurus sekali lembunya. Kita yang mendengar yang berkorban itu kadang-kadang masuk di dalam hati Bapak Ibu. Ya Allah, udah aku berkorban, diizinkan lagi korban itu. Pas masa pembagian nanti Bapak Ibu, kita diuji lagi oleh Allah. Kadang-kadang kita berharap bisa dapat misalnya 5 kilo kita dapat. Gak ada bayang, totalnya cuma dapat 3 kilo. Aku kok cuma 3 kilo, padahal aku yang berkorban. Ini panitia lagi saya. Ini panitia minta betul panitia. Besok diganti dah panitia. Udahlah harga kambingnya lembunya murah dibilang mahal. Pembagian awal tahun lalu waktu Bapak si aja di panitia saya dapat 5 kilo. Ini Bapak ini sudah dapat 3 kilo. Korupsi 2 kilo atau di panitia. Nanti kita kasih lagi panitia mau. Nah begitu. Nah jadi sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ketika kurban itu sudah kita serahkan sama Allah, dituntun kesabaran karena baru ujian masuk. Setan masuk. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Belum lagi nanti dari istri. Misalnya kan istri kita cerita sama tetangga yang lain, pas pulang panitia ini lupa dia membagikan sama tetangga sebelah. Mungkin karena tidak ada di situ tadi, lapor tetangga ini, aku gak dapat loh hewan kurban. Loh tapi panitia udah bagi loh. Iya belum gak dapat, begitu kali lah panitia gitu. Datang istri kita lapor dan timbullah kurban kita gak dapat nama tetangga sebelah. Kejam kali panitia ini. Bisikan Bapak Ibu, makanya dalam ketaatan apapun bisikan yang masuk terhadap diri kita, maka kita harus sabar. Ya, sering saya sampaikan Bapak Ibu, ada pernah saya tulis juga di status saya itu gini. Ada kalanya kebaikan yang kita lakukan tidak selamanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga.
Tetapi ada kalanya kebaikan yang kita lakukan itu dibalas dengan kejahatan atau keburukan, supaya kita mengerti arti ikhlas dan sabar. Tulis status ini. Jadi ada kalanya kita berbuat baik, kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita bagus, tapi ternyata dibalas dengan keburukan. Ternyata Allah mengajarkan kita supaya kau tahu, supaya kau paham, supaya kau ngerti arti namanya ikhlas dan sabar. Namun kadang-kadang kan Pak, ya kita manusia, namanya manusia juga Ustaz. Sabarnya itu ada batasnya Ustaz. Kan gitu Pak ya. Ya enggak tega kali aku, tahun lalu pun aku dapat sedikit, tahun ini pun begitu, enggak jelas pendidikannya. Beberapa kali aku suruh ganti, enggak diganti-ganti. Lagi-lagi panitia yang salah, ya kan? Lo cerita panitia aja, karena belakangan ini beberapa sesi pengajian selalu keluh kesah jamaah itu adalah soal panitia yang dia makan dagingnya lah. Itu tadi diambil sebagian dari daging lembu itu, daging kambing itu dimasak rame-rame. Belum lagi dijual apanya, dijual kulitnya, ya kan? Belum lagi sebagian panitia ini udahlah aku bagian telurnya, karena ada telur kalau jantan itu. Aku bagian tanduknya, ada lagi aku bagian kepalanya, enggak boleh. Ya, makanya saya bilang kepada jamaah-jamaah saya itu panitianya juga harus disekolahkan, ya, karena dia di situ bukan digaji, ya, hanya sebagai perpanjangan tangan yang berkurban. Dapat jatah dia nanti, jatah seperti masyarakat biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi tujuannya adalah kembali ke tujuan utama tadi. Apapun yang kita lakukan berkaitan soal kurban ini, baik kita sebagai berkurban, sebagai panitia, atau sebagai yang menerima. Nah, ini juga yang menerima harus sabar, ya kan? Tahun ini misalnya, tahun lalu 10 ekor lembu, tahun ini cuma 5 ekor. Kalau 10 tahun lalu kita dapat 2 kilo, tahun ini cuma dapat 1,5 kilo, ya sabar. Kadang-kadang dibandingkan positif kali. Tahun lalu dapat 2 kilo, tahun ini cuma 1,5 kilo. Padahal dia nggak tahu berapa ekor lembu yang dipotong tahun lalu sama tahun ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang saya cerita ini real nyata terjadi di masyarakat kita umat Islam. Nah, makanya ujian yang paling besar ini terhadap para berkurban, mudhahir, orang yang berkurban. Jadi uji oleh Allah kesabaran mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat tujuan dari berkurban ini adalah menjadikan diri kita orang yang ikhlas. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan sabar dan ikhlas ini, ya, kalau kita seperti burung Bapak Ibu, ibarat 2 sayap. Sayap sebelah kanan namanya ikhlas, sayap sebelah kiri namanya sabar. Jadi burung Bapak Ibu, kalau dia 2 sayapnya ada, kalau dia terbang untuk mendapat suatu tujuannya, maka insya Allah dia akan cepat sampai pada tujuannya. Sebab kenapa? Dia terbang dengan 2 sayap. Yang pertama sayap ikhlas, yang kedua sayap sabar. Maka kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau ingin meraih yang namanya surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin nanti Bapak Ibu kembali ke situ, ya kan? Ya, maklumlah kalau sudah masuk ke akhirat itu cuma 2 tempat, ya kan? Surga dan neraka. Kalau di dunia ini masih ada istiqomah. Istiqomahnya pun masih ada macam-macam, ada segi, ada ini, ada itu, ya kan? Istiqomahnya aja masih banyak, itu ada gang-gangnya. Tapi kalau di akhirat cuma 2, surga dan neraka. Nah, untuk menggapai surga ini, namanya ini tujuan kita Bapak. Ya, tujuan kita ini ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tujuannya adalah masuk surga. Atau ada yang ingin masuk neraka? Gak ada kan? Saya yakinlah Bapak ini, ya, tolong tunjuk tangan, jujur nih, yang pengen masuk neraka. Gak ada kan? Tapi yang pengen masuk surga, gak ada juga. Oh mantap, kalau istiqomah ini Pak. Baik nama silatain Pak. Kalau paham
surga bukan, neraka bukan. Jadi di awal-awal. Kenapa tak berani Bapak ini mengatakan surga? Karena yakin saya Pak, main-main untuk meraih surga. Buktinya apa? Dalam sholat 5 waktu saja. Ya, dalam sholat 5 waktu. Ya. Diperintahkan oleh Allah kepada kita berapa kali sehari semalam sholat? Berapa kali Pak? 5 kali. Tanyakan pada diri kita, aku sudah sholat berapa kali sehari? Macam-macam Pak. Ada khilafnya itu, aku 3 Ustaz, aku 4, aku 2, aku 1. Lalu dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Nggak mungkinlah bisa masuk surga kalau sholat cuma sekali subuh aja. Berat lah. Macam Argentina lawan Indonesia, berat menangnya. Ya. Maka bagaimana? Ya, bagaimana untuk menutupi ibadah itu semua Bapak Ibu? Makanya ada pertanyaan kemarin kepada saya, Ustaz, sah nggak orang yang berkorban tapi tidak sholat? Coba Pak, berat pertanyaan itu Pak. Nggak sholat dia tapi berkorban, karena ada itu. Tiap tahun berkorban tapi sholatnya ya Allah, ampun kita. Ya kan? Itu pun sesekali aja. Ada sholat tahunan dia atau sholat mingguan. Sama pula kayak orang-orang yang sekolah minggu. Tapi tiap tahunnya berkorban. Ditanya sama jamaah ini berat pertanyaan. Jamaah ibu tasbih kemarin. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berkorban tapi tidak sholat? Wah, berat ini. Saya perlu menjawabnya, tak sanggup di sini. Iya berat. Ini soalnya live. Nanti bisa di demo saya di Kuala Lumpur. Hah? Hukumnya? Ya. Didesak juga kan Bang. Orang yang ibadahnya ibadah, contohnya Bang, puasa, haji, umroh, sedekah, berkurban, tapi sholat 5 waktunya nggak ada. Inilah hadis ini Bang. Farqu bainana wa bainal kufri wal syirki tarkus sholat. Perbedaan kita dengan orang kafir dan orang musyrik adalah sholat. Berarti orang yang tidak sholat, jadi Ustaz dapat pahala nggak? nah kembali lagi ke situ. 0 apa satu? Nah ini pertanyaan berat lagi betul nih Bang, berat pertanyaan begini loh. Salah sekali. Dijelaskan oleh para ulama dalam Majmu' Fatawa. Ada umat Islam, dia tahu hukumnya, bahwa sholat itu hukumnya wajib. Dia tahu bahwa sholat itu kalau tidak dikerjakan berdosa. Dia tahu bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang menjadi prioritas paling utama selain daripada syahadat. Tapi sengaja dia tidak mengerjakannya, maka kata para ulama ini orang yang kafir, keluar dari Islam. Makanya Bapak Ibu kemarin saya bilang kalau kita menuju Kuala Dekat, yang memotong hewan kurban usahakan orang yang sholat. Khawatir awal orang yang memotong hewan kurban nggak pernah sholat. Sebab kenapa? Dalam pemotongan Majmu' Fatawa, orang yang memotong hewan kurban tapi nggak pernah sholat, bisa jadi hewan yang dipotongnya itu adalah bangkai Bapak Ibu. Sebab kenapa? Tolak hukumnya tadi ibadah sholat. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak sholat itu karena memang dia bukan karena dia sudah tahu, misalnya dia tahu hukumnya, ya, tahu dia hukumnya sholat, tetapi belum mampu dia misalnya untuk sholat berjamaah di masjid, ya, atau misalnya sholatnya itu bolong-bolong, maka ini dikategorikan sebagai orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfalin minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah berada di asfalin minan nar. Aspalnya neraka, keraknya neraka. Jadi bagaimana tuh pahala sedekah orang berkurban tadi Ustaz? Apakah sampai di sisi Allah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sampai. Karena saya ingin bertanya. Tapi kalau kita kaji kepada hadis tadi, Bapak bisa menjawab
punya kelebihan rezeki, barulah ibadah-ibadah yang lain juga dikerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah tujuan dari berkurban. Saya ulang, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang sabar, kemudian menjadi orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan empat ini tadi. Kemudian minta maaf Bapak Ibu ya, kalau yang saya sampaikan ini tadi agak keras ya. Ustaz berarti aku yang enggak soal ini kafir aku ini. Ya itu juga ya Pak ya. Aku takutnya Bapak ini nanti dijaganya salah simpang tuh. Kan awak kecil, tadi salah melawan ya. Nah maka mau minta maaf Bapak ya, Ibu ya, dan maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini terlalu ekstrim. Tapi itulah hukumnya. Qulil haqqu walau kana murra, katakanlah yang benar itu sekalipun sakit dan pahit. Nah ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya pribadi dan kita semuanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan diteruskan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu